Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu di dalam Renungan Pagi GKJ Cibitung. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang memelihara kehidupan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini, sebelum kami lebih jauh melangkah di hari ini, kami mau diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh berlaku sebagaimana layaknya kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini yang menjadi tema renungan kita adalah jalan memutar, yang diambil dari Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan lain ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ayat ini merupakan penggalan dari sebuah peristiwa di mana bangsa Israel pertama kali keluar dari perbudakan, namun dalam kejaran tentara Mesir. Bayangkan saja, sedang ada dalam kondisi dikejar musuh, ada jalan yang lebih dekat untuk sampai ke tempat yang dituju. Tapi Allah justru menuntun Israel berputar melalui padang gurun dan berhenti di tepi laut Teberau yang tidak bisa diseberangi. Tentu saja apa yang Allah buat akhirnya mengundang protes dari bangsa Israel di Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Terkadang memang jalan keluar dan cara yang Allah berikan bagi kita di tengah situasi krisis seringkali adalah cara paling aneh, tidak masuk akal, dan sulit untuk kita pahami. Tapi percayalah bahwa apa yang tangannya kerjakan selalu yang terbaik dan berujung pada kemuliaan namanya. Allah sepertinya memang kurang suka dengan jalan rata dan rute-rute pendek dalam memandu kita. Allah lebih suka jalan yang sedikit berbatu, rute yang memutar hanya untuk membentuk kita agar kita belajar sabar, bertahan, dan percaya penuh pada apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Seperti Israel yang dituntun Allah lewat jalan memutar di padang gurun saat berada dalam kejaran musuh, menghadapi jalan buntu di tepi laut Teberau, namun akhirnya melihat mukjizat Allah lewat peristiwa laut terbelah menjadi dua. Biarlah dalam pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi, kita tidak berusaha untuk memahaminya dan mengerti, tapi berusaha untuk dapat memaknai apa yang sedang Allah kerjakan bagi kita. Memang, dalam menghadapi pergumulan, jawaban Allah pada tiap-tiap orang berbeda. Namun kasih-Nya bagi kita memberi kita kekuatan dan pengharapan yang sama. Tak perlu takut dengan rute yang memutar dari Allah. Tidak usah banyak protes saat menjalani proses. Berjalan dengan Allah memang bukan perjalanan wisata yang nyaman, namun melatih iman dan sudah pasti aman. Selamat pagi, selamat menjalani rute memutar dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang baik adanya yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus berpengharapan kepadamu, untuk terus melatih diri kami dalam proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua Tuhan. Kami berdoa, biarlah di sepanjang hari ini kami ada dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa,
Kiranya Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan juga yang melawat saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan. Tuhan yang buka jalan. Biarlah kasih Tuhan yang melimpahi. Biarlah Bapa, damai sejahtera yang daripadamu dengan segala kelimpahannya menyertai, memberkati kami sekalian. Amin.